Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya bagi kalian yang baru mampir. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe bagi kalian yang belum menekannya, karena subscribe itu gratis. Oke, lanjut. Kali ini Mimin akan membagikan alur cerita film Unstoppable, menceritakan kisah seorang gangster yang sudah tobat dan ingin hidup bahagia bersama istrinya dengan menjadi pengusaha king crab, tapi malah diganggu oleh sekelompok geng yang memperdagangkan wanita dan organ manusia secara ilegal dengan menculik istrinya tercinta. Dia pun menjadi beringas kembali, dan inilah kisahnya. Film bermula dari Bang Don Lee yang di sini berperan sebagai Kang Don Chul yang akan kita panggil Johnny saja, dan temannya Chun Sik yang akan kita panggil Jono. Mereka berdua sedang menjual ikan ke pelanggan-pelanggan mereka, dan saat satu gerobak habis, mereka melihat preman merangkap rentenir sedang memalak uang sewa tempat jualan di pasar. Dia dipanggil Tuan Kang, tapi kita akan sebut Gero bersama dengan bawahannya. Dan si Jono yang melihat hal itu hanya bisa mengutuk mereka, karena sebenarnya si Gero ini punya pinjaman di si Johnny yang belum dilunasi. Pokoknya di sini si Johnny berlangkah lugu dan polos. Bahkan ketika Gero lewat di depannya, dia menundukkan kepala tanda hormat. Aneh, lu yang minjemin uang, kenapa lu yang nunduk? Dan si Jono yang setelah si Gero lewat malah senyum-senyum, padahal tadi dia sendiri yang ngutuk-ngutuk. Balik lagi, Bang Johnny diajak ketemuan sama temannya, sebut saja namanya Yamin. Saat ketemu, si Yamin membawa seorang nelayan bernama Mail yang menawari Johnny untuk menjadi pembeli dari king crab yang mereka cari. Dan investasi untuk mereka yaitu 100 juta won dalam durasi pencarian 3 bulan. Bang Yamin sebagai temannya Bang Johnny pun meyakinkan dia bahwa bisnis ini pasti sukses, dan karena Bang Johnny adalah temannya, makanya dia menjadi orang pertama yang diberikan penawaran ini. Singkat cerita, Bang Johnny pun tekan kontrak dengan Bang Mail soal king crab ini dengan membayar uang muka tentu saja. Scene berganti. Diperlihatkan istrinya Bang Johnny, Neng Jisoo, yang sedang bekerja sebagai seorang perawat di panti asuhan lansia. Dan setelah dari situ, dia juga bekerja sebagai pelayan di sebuah rumah makan. Nah, pas malamnya, Bang Johnny menjemput Neng Jisoo. Dia mulai bercerita tentang king crab yang tadi dia buang uang untuknya. Tapi kayaknya Neng Jisoo ini tidak percaya dengan hal itu dan meminta Bang Johnny untuk fokus cari uang saja buat bayar hutang. Karena dulu mereka sudah pernah ditipu oleh Bang Yamin, jadi dia tidak percaya lagi. Oke, scene ganti ke seorang bapak-bapak yang sedang dihajar karena tidak bisa melunasi hutangnya oleh sekelompok rentenir psikopat. Saat tengah menghajar, anak gadis si bapak itu datang dan mereka pun menjadikan anaknya sebagai pelunas hutang si bapak. Kita sebut saja namanya Ona, dan si psikopat itu namanya Budi. Saat dalam perjalanan balik, mobilnya si Budi yang disetir oleh si Udin tanpa sengaja menabrak mobilnya Bang Johnny di lampu merah. Bang Johnny pun turun dari mobil dan berbicara dengan mereka. Tapi dengan songongnya, si Udin malah memberikan dia uang sebagai penyelesai masalah. Melihat hal itu, Neng Jisoo turun dan marah-marah ke si Udin CS. Si Budi pun turun dan menghajar si Udin serta menyuruh si Udin meminta maaf sambil terus melirik si Neng Jisoo. Oke, Johnny yang sedang kepepet uang datang ke Bang Gero untuk meminta uang. Nah, di sini diperlihatkan Bang Gero dengan enggan memberikan dia setengah dari hutang yang dia punya. Masih meremehkan dia. Nah, pas ketemu dengan si Jono yang katanya baru berumur 20 tahun itu, dia menanyai tentang bisnis king crab mereka karena ini sudah sebulan berlalu. Pas sedang dibicarakan, Bang Yamin menelpon dan memberitahu dia kalau kapal si Mail ditahan oleh Pol Air Hong Kong dan dia disuruh sabar saja. Tapi tidak dengan si Jono, tentu saja merasa ditipu. Pindah ke Neng Jisoo yang saat ini sedang konsultasi masalah hutang mereka yang sudah hampir waktunya dibayar, hingga membuat dia frustasi. Ternyata diam-diam dia diikuti oleh seseorang. Malam harinya, pasangan ini pergi makan malam karena rencananya Bang Johnny mau kasih surprise ke Neng Jisoo yang ulang tahun. Nah, pesanan mereka adalah king crab karena memang Bang Johnny ini hendak mempromosikan king crab. Bang Johnny dengan leganya hendak memotong kaki king crab, tapi potongannya malah melenceng dan daging king crab itu mengenai wajahnya Neng Jisoo.
yang membuat Neng Jisoo geram dan mengajak dia untuk bercerai saja. Hal itu berhubungan dengan saat konsultasi tadi. Pokoknya suasana hatinya muram. Nah, saat tengah membicarakan masalah cerai karena hutang dan sebagainya, Bang Joni salah ngomong membicarakan tentang kontrak King Crab yang ditekan dengan 100 juta saat si Neng Jisoo sedang pusing dengan hutang. Neng Jisoo pun marah dan pergi dari situ. 오빠 우리 이혼할까? Sampai di rumah dan hatinya yang sudah tenang karena membaca komitmen mereka setelah menikah, Neng Jisoo pun mengirim pesan minta maaf dan menyuruh Bang Joni pulang cepat karena sudah rindu. Namun saat di perjalanan, Bang Joni ditahan oleh kemacetan yang disengaja oleh salah satu anak buah si Budi, sebut saja namanya Woody. Dan Neng Jisoo pun sudah didatangi dan diculik oleh Bang Budi. CS. Ketika Bang Joni sampai di rumah, Neng Jisoo sudah tidak ada dan Bang Joni pun melapor ke polisi. Tapi CCTV semuanya sudah diretas dan tak ada jejak karena gelap. Saat baru keluar dari kantor, dia ditelepon oleh Bang Budi yang tahu kalau Bang Joni ini ada di kantor polisi dan dia mengajak ketemuan. Sampai di tempat ketemuan, tak ada orang yang bersangkutan. Hanya ada setas berisi uang yang kata Bang Budi itu adalah harga untuk Neng Jisoo. Pokoknya dia mau membeli Neng Jisoo. Dari tempat ketemuan, mereka langsung ke kantor polisi membawa setas uang itu. Dan polisi pun mengambil uang itu sebagai bahan bukti. Bang Joni juga sudah mengecek CCTV dan kamera dashboard mobil, serta menanyai detektif, tapi tidak ada hasil dan disuruh menunggu. Sebelum keluar, Bang Joni melihat banyak kasus serupa istrinya di kantor, dan harapannya kepada polisi pun menurun. Dia pun menelepon si Jono, namun Jono malah menyalahkan dia karena menyerahkan semua uang yang diterimanya ke polisi. Bang Joni pun bergegas ke Bang Gero untuk meminta uang, namun malah diusir oleh Bang Gero. Setelah adu jotos sedikit jos, asisten Bang Gero yang paling besar pun langsung ciut dan memberikan uang. Dari situ, Joni Jono CS pergi ketemu Bang Andi yang biasanya disewa untuk mencari informasi karena Bang Andi ini sangat pintar menyamar dan mengumpulkan informasi. Pas sampai, kebetulan Bang Andi baru pulang dari menyamar jadi pilot. Selesai ganti baju, dia pun melayani mereka berdua. Walau awalnya ragu, mereka akhirnya menyerahkan uang mereka yang hanya cukup untuk membayar jasa mengumpulkan informasi sampai besok saja. Dan mempercayai si Andi. Karena uangnya kurang, si Jono menyerahkan surat transaksi King Crab juga untuk meyakinkan si Andi. Nah, mulailah mereka mencari. Di polisi tidak ketemu, tapi Bang Andi ini semenit saja langsung dapat info. Dia pun menyamar sebagai polisi dan pergi ke perusahaan mobil bekas. Nah, dari sana dia dapat info si penjual mobil. Ketika ditemukan dan ditanyai, mereka dapat info tentang pembelian plat nomor mobil. Nah, gas lagi. Sampai di tempat pembelian plat nomor, ternyata itu adalah tempat main judi juga. Dan sampai saat ini, Bang Andi masih bicara dengan nada biasa saja ke Bang Joni. Dan bilang kalau ada masalah, serahkan saja sama dia. Oke, bos di situ sebut saja namanya Wati. Dia berlaga juga. Sampai-sampai langsung diajak transaksi mobil. Tapi karena si Joni minta identitas seseorang, dia pun menyuruh pengawalnya menghajar si Joni CS. Bang Andi dengan laganya maju duluan dan menyuruh Bang Joni dan Jono untuk berdiri di belakangnya. Dan dengan langkah berpedangnya, dia maju untuk memukul para pengawal si Wati. Tapi berakhir dengan satu pukulan. Si Joni pun maju dan tak butuh waktu lama, semua pengawal si Wati sudah tepar. Dan itu membuat si Andi dan si Wati melongo. Nah, setelah itu barulah si Wati mau bekerja sama dengan mereka dan memberitahu informasi yang mereka butuhkan. Keluar dari sana, Jono pun menceritakan kisah tentang si Joni kepada si Andi, yang katanya begitu dia ngamuk, banteng pun akan kalah, dan ketika mengamuk matanya akan berubah seperti ini. Dia juga memberitahu kalau julukan si Joni ini adalah banteng kuning, tapi dia tobat karena kenal dengan Neng Jisoo yang baiknya bak malaikat. Nah, setelah dikasih tahu nama si Joni, barulah Bang Andi ini respect sama Bang Joni hingga dia hormat sekali karena dia sudah lama ngefans sama Bang Joni dan baru ketemu langsung. 진짜 천사 같은 형수 만나가지고 저러고 살고 있는 거야. Lanjut lagi, malam itu dia mencari info soal pemilik kartu nama yang diberikan oleh si Wati, tapi katanya sudah tidak ada lagi data orang itu.
Pas keluar, dia melihat seseorang yang dulunya saat penculikan Neng Jisoo, dia bertindak sebagai penghalang jalan. Si Woody ini sedang membawa gadis-gadis. Ingat nggak? Ini Bang Woody. Nah, saat si Woody keluar, Bang Johnny hendak menanyai dia, tapi dia berhasil kabur setelah dibuat benyok dulu. Scene berganti. Johnny CS pergi ketemu dengan Bang Rino atas info dari Bang Andi. Setelah berbicara banyak hal, Bang Rino pun menceritakan tentang istrinya yang dulu dia jual ke Bang Budi karena si istri itu sudah koma selama beberapa bulan. Dan si Rino juga memberikan data yang dikumpulkan tentang Budi CS yang ternyata juga menjual organ tubuh. Dalam catatan itu, dia mendapati kartu nama yang sama yang diberikan si Udin dulu padanya. Tapi tiba-tiba, Bang Rino bunuh diri dengan lompat dari atas gedung tepat di sebelah mereka. Oke, Johnny datang ke si Udin. Namun dengan laganya, si Udin pura-pura lupa soal si Johnny. Pas sudah tahu siapa si Johnny, si Udin mau berlaga dengan ambil pistol di bawah meja, tapi berakhir dihajar. Pengawal yang jaga si Udin pun coba masuk dan menyerang, tapi berakhir melar di dinding. Si Johnny akhirnya keluar dari sana dengan membawa si Udin, dan hal itu diketahui oleh Bang Budi lewat CCTV. Lanjut ke tempat penyekapan. Walaupun sudah dipukul dan disiksa, si Udin tetap bungkam dan tidak mau berinformasi. Dari sini barulah Bang Johnny ingat wajah si Budi. Pas sekali. Budi menelpon Udin dan minta video call dengan si Johnny. Ternyata dia hendak memperlihatkan Neng Jisoo yang disiksa olehnya dan menyuruh si Johnny untuk meng-end si Udin, dan hal itu dijadikan lomba. Neng Jisoo yang mati duluan atau si Udin. Makanya si Johnny dengan langkah mustahilnya berhasil membuat pingsan si Udin yang kelihatan seolah-olah mati. Setelah itu barulah si Budi kasih tahu dia kalau mau Jisoo kembali harus mengembalikan uangnya dulu. Si Andi ini pusing karena menyangka si Udin sudah wassalam. Tapi lagi-lagi si Johnny membongkar si Udin dengan cara yang luar biasa. Nah, setelah bangun dan segar, Udin barulah menceritakan tentang si Budi yang memperlakukan manusia secara tidak manusiawi demi uang. Dan banyak sekali orang yang telah menjual keluarga mereka ke dia. Dan sejauh ini, belum ada orang yang meminta keluarga mereka dikembalikan. Si Andi pun mengatur strategi untuk pergi mengambil uang mereka di kantor polisi. Kalian lihat aja nih, katanya si Jono ini baru 25 tahun. Tapi mukanya, rambutnya, auzubillah. Scene ganti ke si Ona yang dijadikan pemuas nafsu makan si Woody sebelum didistribusikan ke Om-Om. Tapi telurnya si Woody berakhir digoreng oleh Neng Jisoo dan itu membuat si Woody klepek-klep. Oke, balik ke si Andi yang saat ini menyamar sebagai jaksa yang mengurus kasus si Johnny dan hendak pergi ke kantor polisi untuk mengambil uang milik si Johnny yang dijadikan bahan bukti. Dan karena uban si Johnny ini sudah banyak, mereka pun pilok rambutnya dulu baru masuk. Saat sampai di depan ruangan, si Jono memberi wejangan dulu baru mereka masuk juga ke ruangan. Setelah hampir berhasil mengambil tas berisi uang dari situ, si polisi penjaga menahan mereka karena mencium gelagat mencurigakan dan memanggil detektif yang mengurus kasus si Johnny ini. Saat si detektif itu sampai dan si Johnny pusing cara menyelamatkan Jono dan Andi, dia pun meledakkan mobil milik si detektif yang baru sampai itu. Saat orang-orang sedang sibuk dengan ledakan, mereka melarikan diri dan kejadian itu diketahui oleh si detektif yang sebenarnya itu adalah mobil mertuanya. Balik ke si Ona yang pingsan dihajar oleh Woody dan si Budi pun menghajar Woody berulang kali hingga dia puas karena hal itu. Saat itulah si Johnny menelepon dia tentang uangnya. Oke, lanjut. Neng Jisoo berhasil keluar lewat jendela dari ruangan itu. Dan si Ona yang belum sempat keluar berhasil memukul si Woody hingga jatuh. Pas mau lari, si Budi sampai dan pengejaran terhadap Neng Jisoo pun dilakukan hingga berhasil ditangkap di depan kantor polisi. Mustahil. Bang Johnny CS baru sampai di tempat penyekapannya si Budi. Setelah menghancurkan pintu pagar, dia masuk dan meng-end siapapun yang dia lihat. Si Budi juga dengan pedenya berjaga di depan pintu, tapi di-end juga dengan sadis. Dan ada satu, orangnya jago taekwondo. Dengan tendangan-tendangan yang indah hingga membuat Mimin tidak tega untuk memotong videonya pendek-pendek, tapi tetap harus. Dan orang itu berakhir juga di-end dengan langkah judo, seperti di video. Namanya juga jagoan. Di luar, si Andi dan Jono juga berhasil menyelamatkan para gadis yang ditawan. Yang terakhir, pengawal si Budi yang bobot dan tenaganya lebih besar dari dia, tapi berakhir dikalahkan dengan sadis juga, yaitu kepalanya dibuat sebagai tusuk dan satenya itu plafon.
Polisi baru sampai setelah satu markas bersih. Dan saat keluar, Bang Joni berpapasan dengan Budi dan kejar-kejaran pun terjadi. Pertama dia masih sombong, tapi 2 menit kemudian keahlian menyetir Joni memang luar biasa. Dia mempermainkan sopir si Budi hingga berulang kali si Budi dibuat oleng di dalam mobilnya. Tetapi akhirnya mobil Bang Joni ditabrak dan terlempar keluar jalur. Si Budi yang bangun duluan mengambil kapak dan pergi menakuti Bang Joni. Namun dia tidak sadar kalau dia sudah masuk lubang buaya dan akan dilempar ke lembah kehancuran. Hingga akhirnya si Budi dikalahkan dan Joni berhasil menyelamatkan Meng Jisoo. Sebagai akhir, diperlihatkan kalau kapal nelayan Bang Mail telah dibebaskan dan pulang dengan selamat ke Korea. Keinginan Bang Joni pun jadi kenyataan. Meng Jisoo kini dipanggil Nyonya dan mereka telah membuka restoran King Crab serta sukses. Dengan pekerjanya adalah wanita-wanita yang diculik kemarin, chefnya Bang Andi dan si Jono bagian keuangan. Dan akhirnya mereka bisa makan king crab sebagai perayaan ulang tahunnya Meng Jisoo. Dan itulah endingnya. Oke guys, itulah film Unstoppable. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, agar Mimin tambah semangat membuat konten. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar apabila kalian punya request film. See you di sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.